selaku Ketua Pelaksana acara kali ini, serta seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di acara Juristik Indonesia, yakni dalam webinar dengan tema Menghindari Cacat Formil, Teori, dan Teknik Penyusunan Surat Gugatan Kasus Pelanggaran Merek. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Helfrida Miftahur Raifa Sogara, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman peserta yang saya hormati. Selamat datang di webinar ini. Tentu tema webinar ini sangat penting karena dalam praktik hukum banyak gugatan pelanggaran merek yang akhirnya tidak diperiksa pokok perkaranya, bukan karena substansinya yang lemah, tetapi karena terdapat kesalahan dalam aspek formil. Sehingga dengan mengikuti webinar ini, teman-teman sekalian diharapkan dapat memahami teori dan teknik penyusunan surat gugatan yang benar, sehingga cacat formil dapat dihindari dan memastikan proses penegakan hak atas merek berjalan secara adil. Mari kita ikuti acara ini dengan semangat untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan kita bersama. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib yang perlu diperhatikan selama kegiatan berlangsung. Pertama, peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Kedua, peserta dilarang keluar masuk room Zoom tanpa adanya izin yang jelas. Ketiga, peserta diharapkan untuk mengganti display nama dengan nama lengkap. Keempat, peserta hanya diperbolehkan untuk menyalakan mikrofon setelah dipersilahkan oleh moderator atau MC. Kelima, peserta wajib menyalakan kamera dengan menggunakan virtual background selama acara berlangsung. Sebelum kita memulai rangkaian acara hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, saya mohon untuk mengaktifkan kamera dan memastikan mikrofon dalam keadaan mute agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Baik, pada kesempatan berikut ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana webinar ini, Kak Indri Lestari. Sambutan ini akan menjadi arahan sekaligus ungkapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan hari ini. Kepada Kak Indri Lestari, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Kak Firdinda Laode Ahmad, selaku founder Juristik Indonesia. Kemudian yang saya hormati, Bapak Doni Azhari, selaku narasumber.
Kemudian untuk seluruh peserta webinar yang telah bergabung pada webinar hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan webinar Juristik Indonesia dengan tema menghindari cacat formil, teori, dan teknik penyusunan surat gugatan kasus pelanggaran merek. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga semangat selalu ya. Jadi webinar ini merupakan bagian dari program Law Development yang diselenggarakan oleh Juristik Indonesia atau sebuah platform yang berkomitmen pada edukasi hukum. Untuk kedepannya, kami juga akan mengadakan program-program menarik lainnya yang dapat diikuti oleh para peserta, dan infonya tuh selengkapnya bisa diakses melalui media sosial Juristik Indonesia ya. Melalui kegiatan ini, kami berharap untuk seluruh peserta dapat memperoleh wawasan dan inspirasi dari Bapak Doni yang Masya Allah tentang bagaimana membuat surat gugatan yang tepat dan tepat sasaran. Selanjutnya, terima kasih juga kepada seluruh panitia atas kerjasamanya, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga sukses untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Indri Lestari atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan moderator kita hari ini, yaitu Kak Muhammad Zanza Bilal Asro, atau biasa dipanggil dengan Kak Bilal, yang merupakan mahasiswa hukum dari Universitas Islam Malang yang memiliki kompetensi di bidang penulisan atau penelitian ilmiah. Selain kompetensi tersebut, Kak Bilal juga berpengalaman menjadi paralegal dalam lembaga konsultasi dan pelayanan hukum Universitas Muhammadiyah Malang, di mana Kak Bilal berperan dalam mendukung proses hukum dan menyusun argumen. Dengan pengalamannya tersebut, Kak Bilal siap memandu jalannya diskusi dengan pemateri pagi hari ini. Mari kita sambut Kak Bilal. Cek, cek. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Cek. Oke, mantap. Sebelum kita mulai, boleh dong ditulis di kolom chat kalian itu dari mana aja, biar suasananya lebih akrab aja gitu. Karena meskipun kita online, rasanya bakal tetap seru kalau kita bisa saling sapa satu sama lain. Oke, oke. Oh, ada yang dari Medan, Kak Anggun Teresia Pangaribuan. Mantap. Terima kasih kepada Saudari Helfrida yang sudah membuka acara kita pagi ini dengan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Perkenalkan, saya Muhammad Zazabil Asro, intern Juristik Indonesia ke-7, dan hari ini saya akan menemani teman-teman semua sebagai moderator dalam webinar yang pastinya sangat menarik dengan tema menghindari cacat formil, teori, dan teknik penyusunan surat gugatan kasus pelanggaran merek. Kalau dengar judulnya aja ini udah agak tegang ya, kayak kedengarannya serius banget gitu. Tapi tenang, kita bahasnya santai aja kok. Yang penting nyantol ilmunya. Nah, teman-teman yang pernah ikut mata kuliah hukum acara pasti tahu ya, kadang perkara yang kelihatannya kuat banget secara substansi bisa tiba-tiba gugur di awal cuma gara-gara apa? Cacat formil. Padahal sudah susah payah bikin gugatan. Cacat formil ini bisa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Istilah hukumnya itu need on Pankeli Jeverklat atau disingkat NO. Dan yang paling sayang, pokok perkaranya bahkan belum sempat dibaca oleh hakim. Rasanya kayak apa, sedih tapi marah gitu, sedih-sedih marah gitulah ya. Artinya kemampuan menyusun surat gugatan itu bukan cuma soal bahasa hukum aja, tetapi soal konstruksi hukum yang solid, alur logika antara posita dan petitum, dan tentunya argumen yang kuat dan relevan. Nah, di webinar ini kita akan bahas bareng-bareng nih bagaimana cara menyusun surat gugatan yang sistematis, argumentatif, dan pastinya bebas dari cacat formil.
Nah, biar kita makin kenal dengan sosok yang bakal berbagi ilmunya hari ini dan siapa tahu bisa jadi inspirasi karir kita. Yuk kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Beliau adalah Dr. Doni Azhari SHM HCME. Lahir di Barimayung, Lombok Tengah pada 18 September 1997. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Kantor Hukum Haraka Lombok Tengah, sekaligus advokat di DFA Law Firm Yogyakarta dan dosen Universitas Islam Internasional Dalwa. Pendidikan beliau juga sangat menginspirasi. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Islam Malang, kemudian melanjutkan S2 di UIN Sunan Kalijaga, dan telah menuntaskan S3 di Universitas Islam Yogyakarta. Selain itu, selain aktif di dunia akademik dan praktik hukum, beliau juga produktif menulis berbagai buku dan jurnal ilmiah. Beberapa di antaranya yaitu Syariat Islam Antara Utopisme dan Modernitas, Metodologi Penelitian Hukum, Sosiologi Hukum, dan masih banyak lagi. Beliau juga telah menerbitkan sejumlah artikel jurnal nasional maupun internasional, termasuk pada jurnal Kiwan, Malaysia Journal of Sharia and Law. Tak berhenti di situ, beliau juga pernah mendapatkan penghargaan Best Presenter Award dalam International Conference on Islamic Law di University Teknologi Mara Malaysia. Luar biasa banget kan? Dengan pengalaman dan kiprah beliau di hukum Islam dan advokasi, tentunya sangat menarik mendengar pandangan beliau mengenai tema yang akan kita bahas hari ini. Langsung saja kepada Bapak Dr. Doni Azhari SHM HCME, kami persilakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para peserta webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Bu Indri Lestari, dan yang saya hormati pula founder Juristik Indonesia, yaitu Ibu Firdinda Laode Ahmad, ya. Kemudian yang saya banggakan di sini yaitu para peserta webinar dengan tema teori dan teknik penyusunan surat gugatan kasus pelanggaran merek pada pagi hari ini. Saya sangat senang sekali bisa diberikan ruang untuk berdiskusi, untuk memberikan, ya, di sini kita tidak menggurui, ya, kita berdiskusi ringan saja di sini terkait tentang teori pada pagi hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih atas moderator Mas Bilal. Beliau ini salah satu mahasiswa memang dari Universitas Islam Malang. Itu dulu satu sama saya, ya, ketika di salah satu institut di Malang. Jadi nggak asing beliau ini ketika mengundang saya. Jadi saya nggak bilang bentar atau bagaimana. Saya langsung menyetujui ketika ada undangan dari Mas Bilal ini. Terima kasih Mas Bilal atas waktu dan kesempatannya untuk diberikan ruang diskusi ini kepada teman-teman di sini untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan lain-lain. Nah, baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, ya, karena sangat minim sekali waktu kita di sini. 1 jam ya Mas Bilal, ya? 1 jam. Baik. Oke. Baik, di sini saya akan langsung membahas terkait tentang teori dan teknik penyusunan surat gugatan kasus pelanggaran merek ini. Next, mungkin. Oke. Saya memulai ini melalui dengan pendahuluan di dalam PowerPoint saya ini. Karena apa? Karena saya belum tahu, ya, peserta di sini mungkin ada senior juga di sini yang hadir, di berapa orang di sini, sampai 61 peserta di sini. Jadi saya akan memulai dengan pendahuluan karena kita harus mengenal dulu apa sih merek itu. Baru kita nanti lebih mendalam lagi terkait gugatan, terkait tentang
hal-hal penting memang yang harus kita pahami di dalamnya itu. Kita mulai dengan pendahuluan di sini. Yang pertama, merek itu merupakan salah satu kunci pertimbangan dalam keputusan bisnis. Kemudian yang kedua, merek ini sangat penting. Kenapa? Karena merupakan suatu modal intelektual yang memiliki nilai ekonomi yang dapat ditingkatkan nilainya dalam produk dan teknologi. Dan ketiga, merek itu apa? Merek itu merupakan salah satu aset bisnis dalam perusahaan. Dan ini memang perlu kita pahami dan kita eh, serius ya memahami terkait tentang hak intelektual ini untuk kita pelajari lebih mendalam. Kemudian, next, ah, kita lebih menjurus lagi ke undang-undangnya. Pengertian merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 itu adalah tanda yang berupa gambar, berupa nama, bisa berupa huruf, bisa berupa kata-kata, ataupun susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Adapun jenis-jenis dari merek itu sendiri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, ada yang disebut dengan merek dagang. Apa sih merek dagang ini? Ya, merek dagang ini yang digunakan yaitu diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Itu merek dagang. Yang kedua, ada juga disebut dengan merek jasa. Apa merek jasa ini? Merek jasa ini digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang ataupun beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Itu merek jasa. Biar kita bisa apa ya membedakan jenis-jenis merek ini. Kemudian ada juga yang disebut dengan merek kolektif. Apa merek kolektif ini? Merek yang dimana digunakan pada barang ataupun jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Nah, inilah sekilas terkait tentang pengertian mengenai merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 itu sendiri. Baik. Eh, Selanjutnya, next. Nah, merek sebagai bagian dari haki itu sendiri. Ada dua saya bagi di sini. Di sini ada yang copyright. Bentuknya apa? Hak intelektual, hak kekayaan intelektual itu. Yang membentuk copyright itu yang pertama itu dalam bentuk seni. Ya. Yang kedua itu dalam bentuk sastra. Kemudian yang ketiga dalam copyright ini itu dalam bentuk ilmu pengetahuan dan yang keempat yaitu dalam bentuk hak-hak terkait pelaku atau seperti rekaman dan lain-lain. Ini bentuk copyright, hak kekayaan intelektual. Kemudian ada bentuk dari bagian dari hak kekayaan intelektual itu juga di dalam industrial property. Bentuk di dalam industrial property ini apa saja? Ada yang disebut dengan paten atau penemuan teknologi. Kemudian yang kedua di dalam industrial property ini ada yang disebut dengan merek. Seperti saya jelaskan tadi ada bentuk simbol, ada nama dagang, barang dan jasa. Yang tadi pengertiannya yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan desain industri atau desain penampakan produk, penampilan produk. Dan yang keempat, dari industrial property ini ada desain tata letak sirkuit terpadu. Dan yang kelima, itu ada yang disebut dengan rahasia dagang, yang dimana informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi. Nah, inilah dilindungi di dalam hak kekayaan intelektual dalam bentuk industrial property. Baik, next. Nah, di sini saya hadirkan salah satu contoh ketika kita belajar pengertian-pengertian saja, tapi tidak bisa dibayangkan ya, mana yang disebut merek, mana yang disebut hak cipta. Ini sebagai pengantar untuk kita semua, biar jelas. Saya tampilkan salah satu contoh di salah satu handphone ya. Ini handphone sudah lama sekali ini.
mana yang disebut merek, mana yang disebut hak cipta. Jadi saya akan tunjukkan biar kita tidak ngambang pengetahuan kita di dalam materi pada pagi hari ini. Kita bisa lihat di nomor 1 ya. Nomor 1 di handphone tersebut itu disebut dengan merek. Mereknya apa? Acer. Ini sebagai simbol dagang. Itu bentuk simbol itu. Ya, itu nomor 1. Nomor 2, inilah yang disebut dengan hak cipta. Kenapa? Di situ kita bisa lihat ya, ada program komputer yang dipakai, seperti Podcast yang di VC ya. Itu bisa kita lihat di poin nomor 2 itu. Itu yang disebut dengan hak cipta. Kemudian kita lihat yang 3, itu yang disebut dengan desain tata letak sirkuit terpadu. Yang dimana desain tata letak IC ini pada rangkaian elektronik ini dalam podcast ada divisi juga. Nah, itu yang disebut dengan desain tata letak sirkuit terpadu. Itu di poin ketiga. Poin keempat, itu disebut dengan paten atau penemuan teknologi berupa komputer dalam ukuran kecilnya yang dapat dimasukkan ke dalam saku yang berbentuk ponsel yang saya tampilkan di layar peserta pada pagi hari ini. Itu nomor poin 4. Itu yang disebut dengan paten ya. Kemudian yang kelima, ini yang disebut dengan desain industri. Apa desain industri ini? Yaitu penampilan dari podcast PC ini atau desain penampilan luar dari podcast PC ini. Jadi kita bisa lihat ya bentuknya. Nah, ini membentuk persegi panjang ya, 4 ya, ini ya. Nah, ini bentuk dari desain industri dan ini dilindungi. Nah, jadi kita bisa memahami mana merek, mana hak cipta, mana desain tata letak sirkuit terpadu, mana paten, kemudian mana desain industri. Nah, kita tadi belajar definisinya, kemudian bagaimana implementasinya. Nah, kita sudah memahami ya bentuk-bentuknya di dalam satu produk ini. Kita bedah dalam satu produk handphone yang ada di peserta ini. Baik, next, selanjutnya. Nah, adapun apakah semua merek itu bisa didaftarkan? Adapun merek itu ada yang tidak bisa didaftarkan di dalam hak kekayaan intelektual. Apa itu? Yang pertama itu adalah adanya pemohon yang tidak ada beritikat baik. Kemudian yang kedua, merek itu tidak bisa didaftarkan dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan moralitas, bertentangan dengan agama, ataupun bertentangan dengan ketertiban umum. Itu tidak bisa didaftarkan merek tersebut. Kemudian yang ketiga, ada juga merek yang tidak bisa didaftarkan karena apa? Tidak memiliki daya pembeda dengan produk-produk yang lain. Kemudian yang keempat, itu adalah telah menjadi milik umum. Kemudian yang kelima, itu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar untuk barang atau jasa sejenisnya. Berarti duplikat ya. Ada persamaan baik secara pokok maupun secara keseluruhan dengan produk-produk lain. Ini tidak bisa didaftarkan di dalam hak kekayaan intelektual. Kemudian yang keempat, itu ada persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Banyak merek-merek terkenal kemudian dimodifikasi ya, tapi secara pokoknya itu sama dengan brand-brand terkenal tersebut. Maka ini tidak bisa didaftarkan secara merek ya di dalam hak kekayaan intelektual. Baik, next. Nah, setelah kita berbicara definisi merek, kemudian implementasinya, kemudian merek-merek yang tidak bisa didaftarkan, kemudian bagaimana nanti langkahnya ketika kita melakukan gugatan ini? Kemana kita melakukan gugatan ini? Ya, di dalam hak kekayaan intelektual. Baik, kita akan melakukan ini kepada pengadilan niaga. Apa sih kewenangan kompetisi pengadilan? Kita berbicara sedikit di sini, karena dulu saya sempat mendapat salah satu materi ya, ketika dulu ikut pelatihan di UAD Yogyakarta. Dulu saya mendapat pelatihan dulu terkait tentang merek dan pengadilan niaga. Jadi saya tampilkan di sini agar para peserta juga tahu apa sih tupoksi bagian dari pengadilan niaga itu, ya.
Kewenangan pengadilan niaga ini tidak hanya mencakup perkara kepailitan saja dan penundaan kewajiban atau pembayaran utang PKPU saja, akan tetapi pengadilan niaga itu juga berwenang menangani sengketa-sengketa niaga lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (HKI) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan lembaga penjamin simpanan (LPS). Nah, berarti pengadilan niaga ini tidak hanya fokus kepada hak kekayaan intelektual saja, tapi dia juga mencakup terkait tentang perkara kepailitan, perkara terkait tentang PKPU, terkait tentang LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan lain-lain. Ini kewenangan dan kompetensi dari pengadilan niaga. Tapi kita akan fokus kepada hak kekayaan intelektual pada pagi hari ini. Di sini, hak kekayaan intelektual yang pertama terkait tentang desain industri itu bisa dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri terkait tentang gugatannya. Kemudian yang kedua ada terkait tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Itu diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Dan yang ketiga yaitu terkait tentang paten, yaitu bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Kemudian merek itu bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Dan yang kelima di dalam hak kekayaan intelektual itu ada yang disebut dengan hak cipta. Ada 5 poin di dalam hak kekayaan intelektual ini yang perlu kita pahami dan perlu kita pelajari ya secara mendalam terkait hak kekayaan intelektual. Yang terakhir tadi yaitu terkait tentang hak cipta. Ini bisa dicek di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Baik, selanjutnya. Nah, setelah kita berkenalan sedikit dengan pengadilan niaga, kewenangan dan kompetensi dari pengadilan niaga itu, kita akan bagaimana sih cara mengajukan gugatan di pengadilan niaga? Yang pertama ada 5 poin tadi itu kita tidak akan keluar daripada 5 poin tersebut, sehingga di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajukan gugatan daripada 5 poin tersebut. Yang pertama yaitu terkait tentang desain industri. Itu diatur di dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang N31/2000 yang dimana menyatakan apa terkait tentang desain industri ini cara mengajukan gugatan. Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri ini dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan apa? Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau pasal 4 kepada pengadilan niaga. Jadi pasal yang dicantumkan pasal 2 dan pasal 4 ini merupakan suatu alasan yang memang harus dicantumkan ketika mengajukan gugatan dalam bentuk desain industri. Kemudian terkait tentang mengajukan gugatan terkait tentang tata letak sirkuit, itu diatur juga di dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang N32/2000 yang dimana menyatakan apa? Gugatan pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu itu dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 2 atau pasal 3 kepada pengadilan niaga. Ya. Kemudian yang ketiga terkait tentang mengajukan gugatan itu kepada pengadilan niaga ada yang disebut dengan paten. Nah, ini paten ini tertuang juga di dalam pasal 12 ayat 5 Undang-Undang N13/2016 yang dimana menyatakan apa? Dalam hal ini tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan. Para pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga. Itu aturan dalam mengajukan gugatan paten. Kemudian yang keempat, mengajukan gugatan mengenai merek, itu diatur di dalam pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2016 yang dimana menyatakan apa? Dalam hal komisi banding merek menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada pengadilan niaga. Dan yang terakhir terkait mengajukan gugatan terkait hak cipta, pasal 95 ayat 2 Undang-Undang Nomor
Undang-Undang N28/2014, di mana menyatakan di sini pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat 10 adalah pengadilan niaga. Nah, inilah cara mengajukan gugatan dari 5 poin di dalam hak kekayaan intelektual itu, dan perlu dipahami betul terkait tentang desain industri, tata letak sirkuit, terkait paten, terkait merek, dan terkait hak cipta itu sendiri. Next, selanjutnya. Nah, di sini saya kutip di dalam salah satu buku yang dikarang oleh Pak Gatot Murwahyudi ya, SH. Beliau juga salah satu ketua DPC dulu di Yogyakarta. Saya mendapatkan materi di pengadilan niaga dulu, diajarkan oleh beliau, dan saya tampilkan di sini. Proses acara perkara desain industri itu bentuknya seperti apa. Jadi panjang ya. Kita lihat di sini bagaimana proses acara perkara desain industri itu. Baik, proses acara perkara desain industri ini di pengadilan niaga ini berdasarkan Undang-Undang N31/2000 terkait tentang desain industri. Pertama, di situ dijelaskan terkait pendaftaran gugatan kepada pengadilan niaga. Itu jangka waktu kita menunggu 2 hari. Kemudian dilanjutkan ke penetapan hari sidang. Itu maksimal 3 hari. Kemudian selanjutnya ada pemanggilan para pihak. Itu dalam jangka waktu 7 hari maksimalnya. Kemudian berlanjut ke sidang pemeriksaan itu 60 hari, dan menuju putusan pengadilan niaga itu 60 hari sampai ya ditambah 30 hari. Ini persetujuan dari MA. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ke bawah itu terkait tentang pendaftaran kasasi, itu kita bisa menunggu 14 hari maksimal, dan penyerahan memori kasasi 14, pemberitahuan kepada termohon kasasi 7 hari, kemudian pemberitahuan kepada pemohon kasasi itu 2 hari ya. Kemudian menuju ke Mahkamah Agung itu 7 hari sejak pendaftaran kasasi itu. Dan penetapan menuju ke penetapan hari sidang itu 2 hari, dan menuju ke sidang pemeriksaan itu 20 hari, kemudian untuk menuju putusan kasasi itu sebanyak 60 hari maksimal. Kita menunggu prosesnya itu 60 hari. Di sini tertuang di dalam 2 hari itu yang di tengah-tengah itu pasal 33 ayat 3 dan 4. Sesuai tadi yang saya sampaikan di materi sebelumnya terkait tentang gugatan ya, terkait desain industri. Itu alasan-alasannya itu dicantumkan di dalam gugatan. Next. Izin next, moderator. Tadi hak paten udah kelewatan ya tadi ya, tata letak ya. Oke. Terkait tentang proses acara perkara tata letak sirkuit, tadi desain industri. Ini terkait tata letak sirkuit terpadu. Ini diatur dalam Undang-Undang N32/2000 tentang tata letak sirkuit terpadu. Di sini sama menunggunya ya, cuma berbeda di keputusan pengadilan niaganya. Juga biasanya perbedaannya di situ. Kemudian ada perbedaan juga di dalam penyerahan memori kasasi. Yang digunakan adalah pasal 41 ayat 4. Kemudian menunggu putusan kasasi. Di situ bisa kita lihat kalau di desain industri kita menunggu 60 hari, di tata letak sirkuit juga 60 hari. Tapi nanti kita bisa membandingkan dengan proses acara perkara di eh, perkara paten di slide selanjutnya. Kita fokus di situ. Baik, selanjutnya, Mas. Oke, ini terkait perkara paten. Kita fokus kepada eh, penyerahan pendaftaran kasasi sampai pemberitahuan kepada termohon kasasi. Itu dalam jangka waktu 2 hari. Ya, dalam jangka waktu 2 hari. Kemudian yang terakhir, keputusan kasasi yang paling bawah, itu di apa namanya itu di tata letak sirkuit terpadu tadi 60 hari maksimal menunggu, tapi di perkara paten itu agak lama kita akan menunggu, maksimal itu 180 hari kita akan menunggu putusan sampai kasasi. Ya, ini ada perbedaan-perbedaan di sini. Sedikit perbedaan di dalam proses perkara ini. Dalam jangka waktunya saja yang kita
pertimbangkan di sini. Perbedaannya di situ. Baik, next selanjutnya. Nah, terkait perkara merek. Nah, di sini juga sama, kita fokus di pasal yang digunakan dalam gugatan itu 83 ayat 3 dan 4. Eh, kita juga menunggu putusan kasasi itu 90 hari, sama dengan tadi desain industri ya. Desain industri juga 90 hari, tata letak sirkuit juga kita menunggu putusan kasasi itu 90 hari. Ini perbedaannya di situ ya. Baik, selanjutnya ini terkait tentang proses perkara hak cipta. Di sini juga tidak jauh berbeda, tapi kita bisa melihat pendaftaran kasasi sampai pemberitahuan kepada termohon kasasi itu bisa 7 hari, itu kita lihat ya di situ. Kita bisa melihat jangka waktu dari pendaftaran kasasi ke pemberitahuan kepada termohon kasasi. Beda dengan yang lain tadi itu kita bisa menunggu 2 hari. Nah, di sini juga keputusan kasasi itu kita bisa menunggu 90 hari agar kita mendapatkan putusan kasasi terkait perkara hak cipta. Baik, next selanjutnya. Nah, itulah sekilas terkait tentang bagaimana proses perkara itu berjalan di pengadilan niaga. Ya. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait tentang cacat formil. Pengertian cacat formil dalam gugatan itu seperti apa? Ya. Cacat formil kita akan mendefinisikan. Cacat formil itu merupakan kesalahan teknis atau formal dalam penyusunan surat gugatan yang menyebabkan gugatan itu tidak memenuhi syarat untuk diproses. Ini seperti apa? Formulir yang tidak diisi lengkap. Meskipun haknya benar, tapi karena formalitasnya salah, gugatan itu tidak bisa dilanjutkan. Nah, jadi saya akan memberikan analogi di sini, analogi sederhana. Seperti kita ujian, yang di mana lembar jawaban kita itu tidak diisi nama kita. Sedangkan jawaban kita itu benar semua di dalam jawaban tersebut, tetapi tidak bisa dinilai karena identitas kita tidak lengkap. Nah, ini analogi sederhana yang saya berikan, bahwasanya cacat formil itu harus diisi dengan lengkap. Ya, formulirnya tidak bisa diisi sembarangan, identitasnya harus lengkap di dalam gugatan itu sendiri. Baik, next. Nah, kalau kita berbicara cacat formil, maka saya ingin menyampaikan juga terkait tentang bagaimana cacat material. Ya, cacat formil dengan cacat material. Ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, biar kita bisa membedakan mana perbedaan cacat formil dan cacat material itu sendiri. Nah, cacat formil di sini yang pertama yaitu kesalahan pada bentuk prosedur gugatan. Contohnya apa? Contohnya itu identitasnya tidak lengkap atau alamatnya itu tidak jelas. Nah, ketika menghadirkan dalam surat gugatan itu, maka harus jelas identitas yang mengajukan gugatan tersebut. Itu harus jelas betul di dalam surat gugatannya. Nah, yang kedua, kalau bilang cacat formil, itu cacat formil itu bisa diperbaiki dengan mengajukan gugatan baru. Ya, itu cacat formil. Kemudian yang ketiga, putusan di dalam cacat formil itu ada NO, ya, atau tidak dapat diterima. Itu cacat formil. Selanjutnya, bentuk dari cacat formil itu perkaranya tidak diperiksa substansinya. Ya, substansinya tidak dibaca oleh majelis hakim. Ini cacat formil. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan cacat material. Apa bentuk dari cacat material ini? Ya, cacat material ini bentuknya apa? Yang pertama, ada kesalahan pada substansi atau isi gugatan itu sendiri. Contohnya apa? Buktinya tidak cukup, dalilnya tidak terbukti. Nah, ini perlu diperhatikan ketika kita ketika kita fokus kepada substansi isi gugatan itu, perlulah kita untuk mencantumkan bukti yang relevan, ya, untuk menguatkan argumentasi. Dan dalil tidak terbukti, dalilnya tidak terbukti. Apa yang didalilkan di dalam surat gugatan itu ternyata tidak terbukti. Nah, ini perlu diperhatikan ketika membuat isi gugatan ataupun substansi di dalam gugatan tersebut. Kemudian yang kedua, sulit diperbaiki karena masalah di pokok perkara.
Tadi formil itu bisa diperbaiki, material itu sulit diperbaiki karena masalahnya di pokok perkaranya, ya, bukan di gugatannya ataupun yang diajukan. Bentuk putusan di dalam cacat material ini apa? Itu ditolak, tidak dapat diterima, ya, itu ditolak, putusannya ditolak. Dan selanjutnya dari material ini yaitu perkaranya sudah diperiksa substansinya, yaitu substansinya sudah disampaikan, sudah diperiksa. Itu perbedaan daripada cacat formil dengan cacat material. Ya, baik. Selanjutnya, next. Nah, apa akibat hukum dari cacat formil itu sendiri? Ya, akibat hukum cacat formil itu yang pertama yaitu gugatannya dinyatakan NO atau hakim tidak bisa memeriksa pokok perkara. Ya, itu sudah langsung gugatannya itu NO. Nah, kemudian yang kedua terkait tentang biaya perkara itu ditanggung penggugat karena gugatannya cacat. Otomatis semuanya itu akan ditanggung oleh penggugat. Dan yang ketiga, bisa mengajukan gugatan baru setelah memperbaiki kesalahan formalnya. Dan yang keempat, waktu dan biaya terbuang untuk proses yang gagal. Ini salah satu memang akibat hukum daripada surat gugatan itu dalam cacat formil. Nah, penting untuk kita mahasiswa hukum ataupun eh, para akademisi itu, cacat formil ini adalah kesalahan yang seharusnya bisa dihindari dengan ketelitian dan pemahaman yang baik tentang teknik penyusunan gugatan. Nah, ini yang perlu kita pahami di sini dan belajar bareng. Bagaimana kita itu teliti dalam pemahaman ataupun menganalisis tentang penyusunan suatu gugatan. Ya, karena kunci seorang lawyer ataupun para praktisi hukum itu sendiri itu kita harus bisa ataupun mampu yaitu dalam menulis dan menganalisis. Ini saya dapatkan dulu di salah satu seminar bagaimana kita bisa menghandal di dalam sebagai lawyer ataupun praktisi hukum kita harus mampu menulis. Setelah kita mampu menulis, kita harus mampu menganalisis. Nah, dua poin ini harus kita pahami betul dan kita pelajari betul. Jika ingin menjadi praktisi hukum ataupun ingin menjadi satu lawyer ya, ingin menjadi lawyer, kita harus pahami itu. Baik, next. Selanjutnya, nah, ini jenis-jenis cacat formil, ya. Jenis-jenis cacat formil di sini, kalau kita apa namanya itu, kalau kita lihat banyak jenis-jenisnya, cuma saya ringkas saja ya. Saya ringkas saja, ada 2 poin di sini. Yang pertama ada disebut dengan error in persona. Apa itu? Yaitu kesalahan dalam subjek hukum, orang atau pihak yang berperkara. Ya. Ini jenis yang pertama. Yang pertama, bentuknya seperti apa? Bentuknya dari error in persona ini yang pertama, penggugat atau tergugatnya tidak jelas. Ya, obscure libel. Kemudian yang kedua, plurium litis concertum. Apa itu? Ada banyak penggugat ataupun tergugat, tetapi tidak dijelaskan hubungan hukumnya dan kepentingan bersama dalam mereka itu. Ada keterikatan atau ada hubungan di dalam hukumnya. Itu tidak dijelaskan. Nah, kemudian yang ketiga, kurangnya pihak. Artinya apa di sini? Ada pihak yang seharusnya ikut digugat, tapi tidak dimasukkan. Sehingga apa? Putusannya nanti itu tidak sempurna ketika sampai di dalam putusan. Ya, ada pihak yang seharusnya ikut digugat, tapi tidak dimasukkan dalam surat gugatan. Nah, sehingga putusannya nanti itu bentuknya tidak akan sempurna bentuk putusannya. Dan yang terakhir itu salah pihak. Di sini saya menulis begitu karena apa? Menggugat pihak yang tidak tepat atau tidak memiliki legal standingnya. Ya, kita harus melihat dulu legal standingnya seperti apa yang kita gugat. Oke, yang kedua terkait tentang jenis-jenis cacat formil itu disebut dengan nebis indem, yang dimana artinya apa? Larangan mengadili perkara yang sama 2 kali. Prinsip dasar daripada hal ini, yaitu perkara yang sudah diputus
dan berkekuatan hukum tetap ataupun ingkrah itu tidak boleh diadili lagi. Ini prinsip. Nah, syarat-syarat dari en bis indem ini apa? Harus mempunyai terpenuhi juga. Apa itu? Ada yang pertama yang terkait tentang subjek hukum. Subjek hukumnya sama. Kemudian yang kedua, objek sengketanya sama. Dasar gugatannya sama. Ini syarat-syarat bagaimana bisa disebut dengan larangan melalui perkara yang sama di dalam dua kali. Nebis indem ini. Ya, ini syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Ataupun jenis-jenis cacat formal itu sendiri yang saya jelaskan di sini. Baik, next. Selanjutnya. Ah, ini tadi sempat saya singgung ya, terkait tentang gugatan yang kabur itu seperti apa. Sebuah obscure libel, yang dimana gugatannya itu tidak jelas atau kabur, sehingga sulit dipahami apa yang sebenarnya diminta itu sangat sulit dipahami. Ya, adapun bentuk-bentuknya apa, gugatan yang kabur ini ataupun gugatan yang tidak jelas ini, itu bentuknya apa? Yang pertama disebut dengan posita tidak jelas. Apa itu? Yaitu di mana uraian peristiwanya tidak sistematis, tidak kronologis, dan sulit dipahami alur ceritanya. Ini positanya tidak jelas. Jadi ketika kita membuat surat gugatan, peristiwa kronologi semua alur ceritanya itu harus tersistematis, harus jelas di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam gugatan yang tidak jelas ataupun gugatan yang kabur ini, yaitu bentuknya apa? Petitumnya tidak jelas. Tuntutan itu tidak spesifik dijelaskan. Ya, seharusnya ada spesifik lagi di dalam petitumnya itu. Dan menggunakan kata-kata umum. Ini perlu dihindari ketika membuat petitum. Dan yang ketiga, dalam bentuk gugatan yang memang tidak jelas ataupun kabur ini, tidak ada hubungan posita dan petitum. Tidak ada hubungannya itu sama sekali. Tidak nyambung. Baik dari positanya maupun dari petitumnya. Dan yang terakhir, bahasanya tidak sistematis. Ya, ini perlu dipelajari juga bagaimana bahasa yang baik di dalam menggunakan ataupun menyusun suatu gugatan. Dan ini penting, hakim itu harus bisa memahami dengan jelas apa yang terjadi itu di dalam posita, kemudian apa yang diminta itu harus jelas di dalam petitum dan mengapa diminta. Ini yang disebut dengan hubungan dari posita dengan petitum itu sendiri ya. Baik, ini harus jelas hubungan posita dengan petitum. Nah, baik, kemudian jika ketiga ini tidak jelas, maka gugatannya akan dinyatakan obsolete atau disebut dengan gugatan tidak jelas. Apabila positanya tidak jelas, petitumnya tidak jelas, kemudian tidak ada hubungan posita dengan petitum ketika menyusun surat gugatan, dan bahasanya tidak sistematis, maka itu gugatan dinyatakan adalah obscurable ataupun gugatan tidak jelas. Ya, ini sekilas terkait tentang bagaimana bentuk gugatan dan lain-lain yang perlu dipahami dan diwaspadai ketika menyusun suatu gugatan, apalagi terkait tentang kasus merek hak kekayaan intelektual. Baik, next selanjutnya mungkin terakhir ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu eh, saja yang dapat saya sampaikan. Masih banyak sekali terkait hal-hal memang kekurangan PPT ini yang perlu kita bahas. Makanya di ruangan ini kita diskusikan, kita belajar bareng-bareng. Eh, Mungkin di sini ada senior juga di sini. Kita bisa juga berbagi ilmu ya. Karena webinar di sini itu saya sangat berharap bisa mendapatkan ilmu juga dari peserta-peserta yang Masya Allah semua di sini. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, keren banget Mas Doni. Terima kasih banyak kepada Pak Doni Azhari. Wah, luar biasa ya penjelasan dari beliau. Saya pribadi aja loh sampai sibuk nyatet barusan saking banyaknya poin penting. Kayak mulai dari apa tadi? Yang pertama merek, tentang undang-undangnya,
terus definisi merek, jenis-jenis merek, terus implementasi hak merek pada produk kelompok HKI. Terus apa lagi tuh terkait gugatan, gugatannya terus mau dikemanain, yaitu tentang pengadilan niaga, cara mengajukan gugatan, alur atau prosesnya, mulai dari apa tadi, ada perkara desain industri, terus proses tata letak, proses paten, terus proses perkara merek, terus perkara hak cipta, dan juga apalagi tadi tentang catat formil. Nah, beliau menganalogikan kayak seperti ujian yang kita udah ngerjain ujian, meskipun jawabannya benar semua, tetapi identitasnya kita nggak isi. Akhirnya itu cacat. Itu yang analogi dari cacat formil. Terus ditambahin lagi cacat material, yaitu terkait apa tadi, bukti kurang kuat, perkara sudah diperiksa substansi. Terus yang ketiga adalah akibat hukum cacat formil, mulai dari apa tadi? Mulai dari NO, bingung juga tadi NO, terus jenis-jenis cacat formil. Aduh, kita banget. Gimana teman-teman? Em, materinya daging semua kan? Kalau setuju boleh dong ditulis di kolom chat. Daging banget, mantap. Mantap banget ada nih. Jadi sekarang kita masuk ke sesi paling ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, ini kesempatan banget, kesempatan langka banget buat ngobrol sama ahlinya. Jadi jangan malu-malu karena pertanyaan kalian itu bakal mewakili kebingungan banyak orang juga loh. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget langsung ketik di pertanyaan di kolom chat atau gunakan fitur raise hand agar saya bisa mempersilahkan teman-teman berbicara langsung. Untuk efisiensi waktu, kira-kira sesi kali ini kita batasi dulu kali ya, maksimal 3 pertanyaan biar diskusinya tetap fokus tapi tetap seru. Oke, silahkan. Silakan, ada yang mau bertanya? Ini mumpung ketemu sama ahlinya ini. Ayo, oh ada itu ya, ada 67 partisipan. Masya Allah, ini keren banget nih. Kayaknya sudah ahli semua ini Mas Bilal ini. Saya yang perlu Ini melakukan tunggu, soal. sebenarnya 67 peserta ini pasti ada ini pertanyaan-pertanyaan yang ganjel di pikiran kalian, yang bikin kalian resah gitu. Pasti ada lah. Pertanyaan ada di Slido. Oh ini, apa ini? Ini apakah ini? Oh, ini ada pertanyaan di Slido ini. Apakah ada upaya hukum lain sebelum mengajukan HKI? Dan jika ada, bagaimana prosesnya? Layaknya di PN dan ada mediasi atau mungkin ada pengajuan keberatan? Ini yang anonymous. Siapa ini yang anonymous? Ayo, siapa ini yang mengajukan pertanyaan ini? Ya ini bagus banget ini, keren banget ini pertanyaannya. Itu yang nanya aku, Mas Bilal. Oh, Mas Idan. Oke, Iya, keren banget. Mas.
Gimana, Pak Doni bisa langsung dijawab atau Baik. Ya, ya, terima kasih Mas Bilal. Wah, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Ini Bapak apa Ibu ya ini ya? Bapak ya? Mas Idan, Bapak, Oh, Bapak, Mas. Oh iya, siap. Mas Mas lah. Anonimus ya. Iya. Apakah ada upaya hukum lain sebelum mengajukan gugatan hak kekayaan intelektual? Dan jika ada, bagaimana prosesnya? Layaknya di PN ada mediasi atau mungkin ada pengajuan keberatan. Baik, di sini ada upaya hukum lain terkait tentang proses mengajukan gugatan HKI. Yang pertama ada yang disebut dengan keberatan mengenai administratif. Ya, artinya apa? Jika permohonan HKI itu ditolak, maka permohonan itu bisa diajukan keberatan ke Direktorat Jenderal Kekayaan (DJKI) namanya. Ya, caranya dengan menyampaikan surat keberatan. Ya, jika memang upaya hukum lain di dalam gugatan HKI itu sendiri. Ya, kemudian ada juga di prosesnya yang kedua yaitu terkait tentang banding ke komisi banding. Artinya apa? Jika keberatannya ditolak, pemohon ini dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Paten ataupun Merek yang berada di lingkungan DJKI juga, sebagaimana yang saya jelaskan tadi di awal. Ya, prosesnya apa? Cukup menyerahkan permohonan banding beserta dokumen-dokumen pendukung dalam waktu 3 bulan sejak penolakan mengajukan gugatan hak kekayaan intelektual itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga yaitu apakah bisa mengajukan gugatan HK ini dengan lain bagaimana prosesnya yaitu gugatan ke Pengadilan Niaga sebagaimana saya jelaskan tadi ya di waktu materi itu untuk sengketa hak kekayaan intelektual baik pelanggaran hak pembatalan pendaftaran pihak yang dirugikan itu bisa menggugat melalui Pengadilan Niaga. Prosesnya ya seperti biasa ya, mengajukan gugatan tertulis, melampirkan bukti pelanggaran ataupun alasan dari pembatalan, dan proses pemeriksaannya itu maksimal 90 hari. Sesuai tadi yang saya jelaskan di dalam slide, bagaimana proses perkara daripada desain itu, bagaimana paten, bagaimana merek, itu ada jangka waktu tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mungkin itu dan yang selain ini layaknya di PN atau ada mediasi atau mungkin ada pengajuan keberatan. Ya, ini saya ada dua ini. Saya jawab juga ini. Apakah eh, ada mediasi dan lain-lain? Ya, jika ini ya mungkin ya. Ini pemahaman saya ketika melihat pertanyaan seperti ini. Memang sebelum kita ke litigasi, memang kita menyelesaikannya secara mediasi ataupun negosiasi ya. Saya juga mediator, negosiasi, mediasi dan lain-lain itu bisa sebagai langkah sebelum kita untuk ke litigasi. Ya, setiap apapun itu ke pengadilan negeri ataupun mana itu pasti akan kita mau dengan mediasi ataupun negosiasi. Itu yang ditawarkan sebagai seorang mediator atau baru kita akan mengajukan gugatan. Alangkah baiknya kita melalui dengan mediasi, negosiasi dengan para pihak yang bersangkutan. Sebagai mediator juga kita sebagai penengah juga, kan begitu, ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, eh, Pak Moderator. Mungkin sekilas jawaban dari saya. Mungkin ada tanggapan. Oke. Gimana Pak Zidan? Apakah ada tanggapan atau sudah jelas? Penyampaian dari Bapak Dr. Doni Azhari SH MHCME. Oke, mungkin ada tanggapan sedikit. Berarti gugatan itu ini ya Pak, senjata terakhir ya buat mengajukan kalau ada sengketa HKI. Jadi yang pertama itu eh, ada proses administrasinya dan ada pengajuan keberatannya ya. Iya, Atau benar. atau gugatannya yang pertama atau oh berarti yang terakhir ya Mas. Terakhir, terakhir, terakhir. Iya, benar-benar, Mas. Oke oke siap Pak Doni, terima kasih. Baik, sami-sami. Oke, terima kasih Pak Zidan. Terus yang kedua ini ada pertanyaan lagi ada nih. Wah ini
kebetulan banget teman-teman mencari kesempatan ini, langsung ketemu sama ahlinya, jadi tanya ini itu, Mbak. Itu tentang ini. Bentar, saya bacakan ya. Anonimus lagi nih. Permisi Pak, apakah dalam pengajuan gugatan merek dimungkinkan untuk meminta penetapan sita jaminan pada umumnya objek apa yang dapat dijadikan sita jaminan? Yang mana tadi? Yang mana ya? Eh, eh, yang mana tadi? Oh ini Pak. Permisi Pak, apakah yang dijadikan sita jaminan? Bisa mana-mana? Yang ini, yang biru ini Pak. Oke. Apakah dalam pengajuan gugatan merek Dimungkinkan. dimungkinkan untuk meminta penetapan sita jaminan? Pada umumnya objek apa yang dijadikan sita jaminan? Iya. Gitu ya. Ini Mas Anonim juga ya. Iya, siapa ini? Boleh dong. Apa suaranya? Mosok kayak kayak AI langsung nggak ada orangnya tiba-tiba ayo siapa yang apa ngasih pertanyaan ini. Itu saya, Bapak. Eh, Mas Chandra, oke, terima kasih Mas Chandra, gitu ya, monggo Pak Doni Baik. silahkan di. Ini kita diskusi yang Mas Chandra ya di sini. Oh ini ternyata keluar Mas Anonymous ini. Tak kira AI ini. Baik. Eh, apakah dalam pengajuan gugatan merek dimungkinkan untuk meminta penetapan sita jaminan? Pada umumnya, objek apa yang dapat dijadikan sita jaminan? Baik. Saya jawab di sini, ya dalam pengajuan gugatan merek itu dimungkinkan kita untuk mengajukan sita jaminan. Ya, bentuknya apa? Objeknya apa yang kita ajukan atau apa yang disita itu? Yang pertama, barang hasil pelanggaran merek itu sendiri. Nah, yang dimaksud barang hasil pelanggaran merek itu apa? Produk palsu ataupun tiruan yang menggunakan merek tanpa izin. Dan yang kedua, yaitu barang dagangan yang melanggar hak merek terdaftar. Nah, itu disebut dengan pelanggaran hasil barang hasil pelanggaran merek. Itu yang disita, bentuk objeknya itu. Kemudian yang kedua, bentuk dari objek yang perlu disita itu yaitu alat produksi. Artinya apa di alat produksi ini? Bisa kita bayangkan ya, itu mesin ataupun peralatan yang digunakan untuk membuat produk palsu itu. Itu bisa disita itu. Nah, bisa juga sebentuknya cetakan, stempel, kemudian alat cetak ya, alat cetak untuk merek palsu dan lain-lain. Itu juga bisa. Itu dalam bentuk alat produksi, objek yang disita. Kemudian ada juga bahan baku, kemasan dan lain-lain, baik material, label, kemasan. Kemudian ada juga dokumen pendukungnya juga, bukan hanya bentuk fisik, dokumen juga itu bisa disita dalam bentuk faktur, nota ataupun catatan khusus ya. Itu bisa disita ataupun dokumen yang dimana membuktikan adanya pelanggaran merek itu. Ini objek daripada eh, yang disita, jaminan ya, penetapan sita jaminan itu sendiri. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuan dari sita jaminan itu yaitu mencegah pelaku untuk menghilangkan barang bukti dan juga bisa menjamin gugatan itu tidak sia-sia nantinya ketika kita mengajukan gugatan dan menghentikan peredaran barang palsu selama proses persidangan. Nah, ini ada beberapa tadi poin ya eh, yang saya sampaikan dan itu memang sudah tertuang ya di salah satu buku memang ini salah satu buku ketika ikut pelatihan dulu sehingga bisa diskusi dengan para anggota di sini. Ya, mungkin itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Mas Chandra. Oke, terima kasih. Gimana Mas Chandra, masih ada tanggapan lain? Dari saya sudah cukup, Mas. Terima Sudah kasih cukup. banyak, Bapak. Oke, terima kasih Mas Chandra. Oke, ada lagi Pak Doni. Wah, Dari Hiskia Nielsen. Mengapa dalam gugatan pelanggaran hak merek tidak dapat mengajukan pembatalan merek, hanya dapat mengajukan ganti rugi dan penghentian produk? Terima kasih, Pak. Oke, monggo. mengapa mengapa dalam gugatan pelanggaran hak merek tidak dapat mengajukan pembatalan merek, hanya
dapat mengajukan ganti rugi dan penghentian produk. Terima kasih, Pak. Baik, ini Mas apa? Hizkia. Hizkia Nelson. Hizkian. Ini Hizkia cewek apa Nen- cowok ini? Hizkia Nelson ini. Cowok. Oh, cowok, cowok. Maaf, maaf ya, Cowok. Mas. Baik. Hmm. Terima kasih atas pertanyaannya ya di sini. Eh, Terkait tentang pelanggaran hak merek tidak dapat mengajukan pembatalan merek, hanya dapat mengajukan ganti rugi dan penghentian produk. Di sini mungkin alasan ya, mengapa pelanggaran hak merek itu tidak bisa sekaligus mengajukan ataupun melakukan pembatalan ya, sekaligus mengajukan pembatalan merek itu sendiri. Banyak beberapa alasan sebenarnya di sini, namun cuma saya ingin memaparkan sedikit terkait tentang hal tersebut, kenapa mengajukan ganti rugi dan penghentian produk ya. Nah, di sini kita harus fokus kepada perbedaan sifat gugatan itu sendiri ya. Ada gugatan pelanggaran. Itu tadi saya tidak sempat ya di PowerPoint saya tampilkan karena nanti bisa 40-30 kalau kita jabarkan di dalam PowerPoint. Ada perbedaan sifat gugatan. Perbedaan sifat gugatan ini ada dua bentuknya ya. Ada gugatan pelanggaran yang dimana bersifat perdata, di mana di sini di dalam ini menuntut ganti rugi atas kerugian dialami akibat pelanggaran. Ya, itu disebut dengan gugatan pelanggaran. Kemudian yang kedua di dalam gugatan itu perbedaan sifat gugatan, ada gugatan pembatalan, disebut dengan gugatan pembatalan. Bersifat apa ini? Bersifat administratif, yang dimana mempersoalkan keabsahan pendaftaran merek itu sendiri. Begitu ya. Ya, ini salah satunya perbedaan sifat gugatan itu sendiri. Nah, kenapa hanya dapat mengajukan ganti rugi atau penghentian produk? Saya jawab dengan kita perlu memahami perbedaan sifat gugatan itu sendiri. Perlu diingat sekali lagi ada gugatan pelanggaran yang dimana di situ menuntut ganti rugi atas kerugian. Yang kedua ada yang bersifat gugatan pembatalan yang dimana bersifat secara administratif yang dimana mempersoalkan keabsahan pendaftaran merek itu sendiri. Ya, dan perlu kita pahami juga sebenarnya banyak di sini, tapi perlu kita pahami juga terkait tentang perbedaan objek sengketanya apa. Itu perlu kita lihat juga, ya. Perbedaan pihak yang berperkara juga apa, bagaimana, ya. Kemudian ada juga di sini ada perbedaan kewenangan. Nah, ini poin-poin yang memang perlu kita pahami agar kita bisa membedakan dan menjawab pertanyaan dari Mas Hizkia ini. Kita harus melihat perbedaan-perbedaan seperti itu ya. Ada perbedaan sifat gugatan sekali lagi, ada juga perbedaan objek sengketa, ada juga perbedaan pihak yang berperkara, dan yang keempat di sini yang tercantum di dalam buku ini ada juga perbedaan kewenangan. Nah, mungkin itu perlu kita pahami dan perlu kita analisis ya. Ketika memang mengajukan ganti rugi atau penghentian produk di dalam pertanyaan Mas Hizkia Nelson ini. Mungkin itu eh, Mas bilang Oke, jawaban dari saya ya. oke, terima kasih, Pak. Hmm. Gimana, Pak? Gimana Mas Hizkia Nelson? Ada tanggapan lain? Baik, terima kasih untuk jawabannya Kak Doni. Ini mungkin tentang merek ini merupakan suatu yang menarik ya, karena merek ini juga jadi bahan skripsi saya waktu di S1 gitu. Jadi sebenarnya kalau dari menurut pandangan pribadi saya gitu ya, kalau misalnya kalau kita mengajukan gugatan pembatalan merek dan ketika kita dirugikan, kita nggak bisa mengajukan kerugian. Itu menjadi salah satu apa sih salah satu celah hukum ya bagi Hmm. bagi penggugat, karena kita cuma bisa batalin merek aja kalau kita ngajukan gugatan merek, tapi kita nggak bisa ngajuin ganti rugi. Jadi kalau Iya. misalnya kita dirugikan, kita cuma bisa membatalkan merek. Itu dari saya sih cukup merugikan ya, merugikan bagi Iya. penggugat gitu. Gitu sih, Bang. Benar, Terima benar. kasih. Oke, Iya, iya, iya. mantap tanggapan, Pak. Terima kasih Mas Hizkia Nelson. Hmm. Oke, ini waktunya mumpung masih banyak kali ya untuk tanya jawab. Bisa lanjut kali nggak? Nggak apa-apa, Pak. Pak Doni. Siap.
Ini Coba waktu kita sesi santai tanya. saja mungkin ya. Mm-mm. Mungkin ada batasan waktu ya di sini, Ya, 9. waktunya jam ini sampai 15. Ini untuk sesi tanya jawabnya ini jam 11.15. Kak Izia. Mungkin bisa satu ataupun dua Oh ya, pertanyaan lagi nggak satu apa-apa. kali lagi Satu, kali ya. Ini satu atau dua pertanyaan nggak apa-apa. oke oke siap Ah, Pak. Ini pada semangat ini ngasih pertanyaan. Kira nggak ada batas waktunya kali ya. Oke ya, pertanyaan siapa ini? Saya bacain. Oke, inilah. Wira Aditama. Oke, Wira Aditama bertanya, Pak, bagaimana cara menentukan nilai ganti rugi terhadap HKI agar gugatan dapat dikabulkan oleh hakim? Oke, hmm. mana nih Wira Aditama ini? Bagaimana cara Kalau menentukan nggak nilai ngerespon ganti orangnya, nggak terhadap dijawab ini. agar gugatan dapat dikabulkan oleh hakim? Ayo, Wira Aditama, mana ini orangnya? Iya, Pak. Oke, itu ya pertanyaannya Kak Wira ya. Iya. Oke, silakan Pak Doni. Baik, eh, terima kasih atas pertanyaannya. Ini Mas Wira Aditama ya, Wira Aditama. Bagaimana cara menentukan nilai ganti kerugian terhadap hak kekayaan intelektual agar gugatan dapat dikabulkan oleh hakim? Eh, Sebagaimana yang saya jelaskan di PowerPoint juga ya, tadi mungkin itu terkait tentang eh, bagaimana menentukan nilai ganti rugi ini agar dikabulkan. Ada kerugian material nyata atau aktual, atau yang disebut dengan kerugian material, ya, itu nyata. Apa isinya? Yaitu di dalam hal itu kerugian material nyata itu ada hitungan kehilangan penjualan akibat produk palsu yang beredar. Ya. Yang kedua, yang dimaksud dengan kerugian material nyata itu atau actual damages itu ada hitungan penurunan omset selama pelanggaran itu terjadi. Kemudian yang ketiga ada disertakan biaya yang dikeluarkan untuk investasi dan pengumpulan bukti. Dan keempat itu lampirkan juga laporan keuangan, bukti transaksi dan data penjualan sebagai barang bukti, ya, ketika mengajukan gugatan. Nah, baik, itu perlu diperhatikan ya terkait tentang kerugian material nyata itu, dan itu mungkin salah satu teknik bagaimana cara menentukan nilai ganti rugi kerugian dalam HKI, ya. Itu salah satu yang tercantum ya di dalam buku ini, dan saya sampaikan itu karena tidak sampaikan ya dari PowerPoint. Jadi itu saya sampaikan salah satu cara teknisi bagaimana menentukan nilai kerugian. Nah, salah satunya caranya tadi itu perlu dilihat secara kerugian material nyata atau disebut dengan actual damages. Itu yang dicantum di buku ini ya. Itu ada kehitungan kehilangan penjualan atau ada hitungan penurunan omset, sertakan juga biaya yang dikeluarkan untuk investigasi atau pengumpulan bukti. Itu disertakan juga dalam surat gugatan. Dan jangan lupa melampirkan laporan keuangan dalam entah itu bukti transaksi ataupun data penjualan sebagai barang bukti. Ya, itu mungkin jawaban singkat dari saya. Mungkin ada juga tambahan dari teman-teman di sini ya, para peserta webinar, karena kita bentuknya diskusi ya di sini, agar teman-teman juga bisa eh, menyampaikan juga mungkin di sini keilmuannya. Karena saya yakin di sini juga ada juga yang seperti tadi itu ada yang meneliti ataupun skripsinya dari eh, merek terkait tentang HKI, hak kekayaan intelektual dan lain-lain. Itu sangat bagus sekali di sini. Jadi saya dapat ilmu juga di sini sama teman-teman ya. Monggo, tidak apa-apa. Mungkin itu jawaban singkat dari saya ya. Ya, Mas Bilal, saya kembalikan ke Mas Bilal. Oke, oke, Baik. terima kasih Pak Doni. Gimana Pak Mas Wira Aditama? Masih ganjel terkait jawabannya Pak Doni? Atau ada Cukup, Pak. tambahan? Sudah Baik. kali, sudah Baik. mungkin.
Ini satu kali lagi, Pak. Iya, 2 ya. Atau ini banyak banget yang bertanya. Ya, mungkin Apalagi satu kali lagi ya. apa? Mungkin satu Ya, pertanyaan satu lagi. kali lagi. Waktunya Oke. juga nggak cukup ini kalau lebih nih. Satu kali lagi kali ya. Oh ini Pak, dari Nah, MS. Siapa ini MS? mengapa sengketa seperti Meng- kepailitan? Mengapa sengketa seperti kepailitan, PKPU, hak kekayaan intelektual, dan likuidasi bank LPS diselesaikan di pengadilan niaga, bukan pengadilan umum? Hmm. Oke, mana MS ini? Boleh dong di on mic. Melalui PKPU, hak kekayaan intelektual, likuidasi bank LPS disekian di pengadilan niaga, bukan pengadilan umum. Oke, mana MS ini? Kalau nggak ada orangnya nggak dijawab ini. Ya. Atau nggak itu? Mana ada nggak orangnya MS? Mana MS? Oh nggak ada kayaknya Pak ini. Miranda Suryanti. Miranda Suryati. Nggak ada ini orangnya MS ini. Miranda Suryati. Betul, Miranda Suryati. Atau Baik, mungkin tidak apa-apa Mas Bilal ini, mungkin ya. oke. Boleh dijawab nggak apa-apa kali ya Pak? Oke, Ya, silakan Pak. baik. Tadi saya sudah jelaskan ya di PowerPoint juga bagaimana kewenangan ataupun kompetensi daripada pengadilan niaga bukan hanya mengurus hak kekayaan intelektual saja, akan tetapi mengurus PKPU, mengurus likuidasi bank, LPS, dan lain-lain. Dan pertanyaannya, kenapa harus diselesaikan di pengadilan niaga, bukan di pengadilan umum? Ya, sedikit saya ingin menyampaikan bahwasanya di setiap pengadilan negeri, pengadilan agama, PT UN, dan lain-lain, mereka memiliki keahlian khusus dalam menangani suatu perkara. Ya, hakim pengadilan niaga itu dilatih secara khusus untuk memahami hukum secara komersial. Objeknya itu terkait tentang hukum komersial, bisnis, dan keuangan perusahaan. Itu objek hukum daripada hakim pengadilan itu. Secara khusus ya, keilmuan mereka. Ah, perkara kepailitan, perkara hak kekayaan intelektual, perkara terkait tentang LPS, itu butuh pemahaman yang mendalam ya tentang bagaimana akuntansi, nilai riset dan mekanisme bisnis. Sehingga tidak bisa eh, hakim di luar pengadilan niaga itu diajukan ke sana di pengadilan umum ya. Ya, sehingga apa? Hakim umum itu lebih banyak menangani perkara pidana dan perdata biasa, bukan terkait tentang kepailitan ataupun hak kekayaan intelektual. Jadi tidak sembarangan ya kita mengajukan gugatan, kan begitu. Nah, kita mengajukan gugatan merek, kita ajukan ke pengadilan negeri dan lain-lain, itu nggak bisa. Seperti contoh yang kemarin itu dan lain-lain itu banyak ya. Salah mengajukan tempat gugatan. Kan lucu itu. Kita mengajukan gugatan, ternyata kita salah tempat mengajukan gugatan. Dan kita memang harus melihat secara khusus keilmuan khusus daripada hakim itu sendiri. Saya sih lebih objektif kepada hakim ya, karena mereka memiliki keahlian khusus tersendiri. Apalagi setelah ditetapkan di pengadilan niaga ataupun di pengadilan negeri, pengadilan agama, mereka memiliki keahlian tertentu. Mungkin itu jawaban dari saya, Mas Bilal mungkin. Terima Oke, kasih ya teman-teman di terima sini. kasih Pak Doni. Baik. Gimana Mbak Miranda Suryati? Ada tanggapan lain? Atau cukup? Oke. Cukup kali ya. Sepertinya untuk karena mempersingkat waktunya juga udah cukup. Jadi, wah pertanyaannya dari teman-teman keren banget Pak. Mulai dari apa tadi? Sebetulnya banyak pertanyaan-pertanyaan lagi. Cuman gara-gara apa waktunya nggak cukup. Jadi ya nanti bisa ditanyakan lagi lah melalui apa? Kalau bisa hubungi Bapak IG atau bisa ya? Bisa ya Pak Bisa Dani? melalui Oh IG, bisa. bisa melalui Mas Bilal juga, nggak Oke, apa-apa.
Nanti bisa melalui saya atau melalui DM langsung. Nah, ini teman-teman ada tanya Pak terkait spill bukunya dong. Nah, spill bukunya Pak Oke. Doni. Nah, ini teman-teman pengen baca ini. Ini tidak diperjualbelikan sebenarnya ini. Karena ini dulu saya ikut pelatihan ya, pelatihan khusus dari beliau terkait tentang hukum beracara di pengadilan niaga yang dibuat oleh Pak Gatot Nurwahyudi. Beliau salah satu DPC di Kota Yogyakarta dan dosen di UAD. Ya, nanti Oh, kalau pengen minta nanti tak kirimkan soft file-nya nggak apa-apa. oke. Kalau memang berminat ada soft file-nya ya, nggak apa-apa nanti saya carikan ya. Ini Oke, oke. bukunya sangat menarik sekali ini membahas mengupas tuntas terkait tentang peradilan atau pengadilan niaga ya. Bagaimana prosesnya, bagaimana bentuk petitum, bagaimana bentuk apapun di sini ada ya. Di sini ada semua. Nanti bisa kalau pengen diminta nanti bisa DM bisa melalui Mas Bilal ya. Saya Oke. carikan. Semoga aja filenya ada ya. Saya Oke, belum semoga janji aja, ya. Pak. Ya, terima kasih. Semoga aja, Pak. Terima kasih Pak Doni Baik, atas baik. apa ilmu yang diberikan pada siang pagi menjelang siang hari ini. Semuanya peserta tadi aktif semua ya, kayak semuanya benar-benar kayak menunjukkan mereka sangat antusias dan kritis gitu. Tapi karena ya mohon maaf teman-teman yang pertanyaannya belum bisa kejawab karena efisiensi waktunya. Oke, sebelum kita tutup sesi diskusi kali ini, izinkan saya merangkum sedikit poin penting dari webinar ini. Satu adalah posita jelas dan runtut, yaitu melalui mulai dari kronologisnya, mudah dipahami, tidak berputar-putar, menguraikan duduk perkaranya dengan terang. Terus yang kedua adalah petitum spesifik dan terukur, yaitu tidak pakai kata-kata umum, tidak multitafsir, langsung pada yang diminta. Terus yang ketiga adalah hubungan logis antara posita dan petitum. Apa yang terjadi, mengapa diminta, apa yang dimohonkan, semua harus saling mendukung. Yang keempat, tidak boleh ada cacat formil, mulai dari error in persona, salah pihak, kurang pihak, atau hubungan hukum antara pihak yang tidak jelas, terus obscure libel, hubungan kabur, uraian tidak sistematis, atau petitum yang tidak spesifik. Kalau empat fondasi ini kuat, maka gugatan bukan hanya lolos secara formil, tapi juga berdiri kokoh saat masuk ke pemeriksaan substansi. Inilah seni menyusun gugatan tidak soal memilih bahasa hukum yang tepat, tetapi juga soal ketelitian, alur logika, dan pemahaman terhadap konstruksi hukum. Gugatan yang baik bukan hanya terlihat rapi di kertas, tetapi juga mampu meyakinkan hakim bahwa penggugat memiliki dasar hukum yang jelas dan permintaan yang terukur. Semoga insight hari ini bisa memperkaya pemahaman kita semua tentang semua, terutama bagi teman-teman yang sedang menempuh studi hukum, ingin menapaki karir di dunia praktek hukum, itu sangat semoga aja ada insight dari hasil webinar ini. Sebelum kita benar-benar tutup acara, kita akan masuk ke sesi penyerahan sertifikat penghargaan secara simbolis untuk narasumber kita sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih atas ilmu dan waktu dan pengalaman yang sudah dibagikan hari ini. Kami dengan hormat menyerahkan sertifikat penghargaan ini kepada Bapak Dr. Doni Azhari SHMHME. Kepada panitia mohon untuk menampilkan sertifikatnya di layar. Oke, sudah ya. Oke, saya untuk sesi dokumentasinya saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih kami sampaikan pada Bapak Dr. Doni Azhari SHMHCME atas ilmu dan waktu pengalaman yang telah dibagikan hari ini. Baik teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang sudah bergabung, aktif bertanya, dan tetap semangat sampai akhir. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan kita bisa aplikasikan dalam praktek hukum ke depan. Saya Muhammad Reza Bilal Asro selaku moderator pamit undur diri. Semoga setelah webinar ini kita semua jadi makin paham cara bikin gugatan yang rapi, kuat, agar biar hakim nggak garuk kepala saat baca berkas kita nanti. Sampai jumpa di webinar Juristik Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya Rahayu. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Doni Azari SHMH CME atas waktu dan pemaparan materi yang luar biasa, sangat memberikan wawasan baru untuk kita semua. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Kak Bilal, selaku moderator yang telah membimbing jalannya acara. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan ke akhir acara, kami mohon kesediaannya untuk melakukan sesi dokumentasi bersama. Kepada seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera agar momen ini dapat diabadikan. Baik, sesi foto akan dimulai. Sebelumnya, apakah operator sudah siap? Baik, izinkan saya menghitung mundur. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Baik, untuk slide kedua, 3, 2, 1. Kemudian untuk slide yang ketiga, 3, 2, 1. Baik, hadirin yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik sebagai narasumber, peserta, maupun panitia penyelenggara. Semoga apa yang telah kita pelajari dan diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf jika ada kekurangan selama jalannya acara. Kemudian kepada para peserta webinar, kami juga menginfokan bahwa akan ada pelatihan surat gugatan sebagai kelanjutan webinar ini. Nantikan info selanjutnya dan jangan lewatkan kesempatan ini, karena di sana kita akan belajar untuk menyusun surat gugatan dengan baik dan benar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Try to explain in due time.